segala sesuatu. Yang step pertama adalah ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatun nabi. Yang ketiga adalah ma'rifatud dinul Islam. Dan yang ketiga ini adalah yang akan ditanyakan di alam kubur. Di alam barzah itu nanti ada yang namanya dua bagian. Di alam kubur ada dua bagian. Yang pertama adalah fitnatul qabr. Yang kedua adalah adabul qabr, adab atau naimul qabr. Adab atau kenikmatan qabr. Apabila fitnah, apa artinya fitnah? Kalau dalam bahasa Arab fitnah itu adalah ujian. Yang mana ujian tersebut ya tadi hal-hal yang akan ditanyakan oleh malaikat maut. Jadi itu adalah fitnatul qabr. Kalau misalkan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan mendapatkan naimul qabr, yaitu kenikmatan akhirat. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa jawab, kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat adabul qabr. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Apakah dia bisa menjawab atau tidak? Ada yang bisa jawab nggak? Para ulama sepakat bahwasanya bayi yang baru lahir itu, pendapat yang pertama adalah dia tidak akan ditanya. Dia tidak akan ditanya dan langsung selamat daripada pertanyaan tersebut. Yang mana ketika bayi sebelum balik, dia tidak akan ditimpa yang namanya dosa. Dan pendapat yang kedua adalah bahwasanya dia akan ditanya dan jawabannya akan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bayi tersebut bisa menjawab dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Diingat-ingat ini. Karena nanti akan menyambung kepada yang selanjutnya. Baik, kita bacakan mutunya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Al-awwal al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Al-thalith ad-da'wa ilayhi. Ar-rabi' as-sabr ala adaihi. Wa dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ada kan di awal? Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun ilmu qabla babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wad dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Kita bahas satu persatu, kita bahas perkataan. Mu'allif pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai semua bukunya, para ulama, bukan hanya beliau, tapi semua para ulama, ketika beliau menulis suatu buku itu dimulai dengan yang namanya Bismillah. Makanya di situ dimulai dengan Bismillah. Kenapa? Karena yang pertama adalah tabarruk bi asmaillah. Yang pertama adalah mengambil barokah dari yang namanya Bismillah. Karena apa? Kita bisa yang namanya mengambil barokah dari yang namanya Bismillah. Ketika kita memulai sesuatu, ketika kita memulai pekerjaan, ketika kita membaca, semua dimulai dengan Bismillah, agar semua pekerjaan kita itu menjadi yang namanya barokah. Fi barakatun minallah.
Karena apa? Karena bismillah. Makanya dalam hadis sering disebutkan bahwasanya ya gulam syamillah kul biyamini, kan? Kata Rasul, ya gulam, wahai anak, samillah. Ketika hendak makan maka samillah, bacakan bismillah dengan makan tersebut. Kul biyamini, makan dengan tanganmu. Makanya segala sesuatu, entah kita membaca buku, kita melakukan kegiatan menulis, atau bahkan kerjaan apapun itu, kita harus senantiasa kita harus membiasakan diri kita, mendawamkan diri kita dengan yang namanya bismillah agar pekerjaan tersebut menjadi namanya barokah. Itu faedah yang pertama dari basmalah. Faedah yang kedua adalah iqtidaan ala amri Rasulullah SAW, yaitu mengikuti namanya sunnah Rasulullah SAW, yang mana ketika Rasulullah SAW menulis suatu surat kemanapun itu, contohnya ke Raja Romawi, beliau menulis surat yang pertama dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baru ila fulan, baru gitu tulisannya. Bahkan ceritanya Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman menulis suatu surat, dia tulis dengan kalimat bismillah. Makanya itu adalah kita mengikuti yang namanya ajaran Nabi SAW. Itu dari bismillah. Lanjut kalimat selanjutnya, i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Jadi di situ diartikan ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Jadi ini adalah doa pengarang untuk para pembaca atau yang belajar kitab tersebut. Maka beliau mendoakan kita semua agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Sesungguhnya diwajibkan atas kita mempelajari 4 masalah tersebut. Ya. Yang pertama al-awwal al-ilmu. Kita udah tahu al-awwal yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu ilmu? Apa yang harus kita tuntut? Ilmu apa yang wajib kita cari? Ilmu apa yang wajib kita cari? Ilmu. Jadi ilmu itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang ada yang namanya ilmu dunia dan ada yang namanya ilmu akhirat, syar'i atau ilmu akhirat atau ilmu agama. Itu kita bahas yang paling utama, topik utama adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Ilmu agama itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu syar'i yang mana kita wajib aini. Jadi di sini ada wajib aini, wajib aini, fardhu ain. Ada nanti fardhu kifai, wajib kifai. Ada yang namanya mustahab. Nah, kenapa ilmu syar'i, ilmu akhirat itu ada dibagi menjadi 3? Yang pertama adalah fardhu ain atau wajib aini. Yang kedua adalah wajib kifayah atau fardhu kifayah. Yang ketiga adalah wajib mustahab. Contoh wajib aini, ilmu apa aja yang wajib kita pelajari? Apa itu wajib aini? Wajib aini adalah wajib bagi kita yang mana setiap orang itu wajib untuk memiliki ilmu tersebut dan mempelajarinya. Tidak ada pengecualian. Contohnya adalah apa? Ilmu tentang sholat, benar. Ilmu tentang wudhu. Karena kita wajib sholat, kita juga diwajibkan untuk berwudhu.
Makanya kita wajib untuk mengetahui yang namanya ilmu-ilmu tentang sholat. Dan kita juga wajib untuk mengetahui yang namanya ilmu-ilmu tentang wudhu. Jadi begitu. Dan juga kadang kebanyakan kita menyepelekan hal-hal seperti ini. Kita hendak menikah. Apa kita wajib untuk mempelajari fikih nikah? Wajib kan? Begitu juga ketika kita hendak mentalak istri kita, atau kita hendak berhaji umroh, maka yang mana itu amalan ilmu syar'i mustahab menjadi wajib aini, karena itu adalah ilmu yang kita perlukan ketika kita hendak umroh. Maka kita wajib bagi kita untuk mempelajari yang namanya ilmu amalan-amalan umroh, tata cara umroh. Itu diwajibkan bagi kita. Karena apa? Kita akan melaksanakan yang namanya umroh. Itu yang dimaksud wajib aini. Bagaimana dengan wajib kifai? Nah, ilmu syar'i yang wajib kita tuntut, tapi tidak buat semua orang, tapi sebagian saja. Ketika seorang itu tahu tentang ilmu tersebut, maka sakata anil akhar. Jadi ketika salah satu di antara kita tahu nih ilmu tersebut, maka yang lainnya nggak wajib tahu. Contohnya adalah ilmu faraid. Ilmu faraid itu adalah ilmu waris. Nggak semua orang wajib mengetahui namanya ilmu waris. Cuma sebagian orang aja, seperti misalkan pemuka agama, mufti, pengadilan gitu kan. Maka mereka yang wajib. Begitu hanya dengan yang namanya ulama, mufti, qadhi, itu mereka akan masuk nanti di sini adalah ilmu usul fiqh, ilmu mustalah hadis, ilmu usul tafsir. Itu diwajibkan bagi mereka, tapi saqatu anil akharin. Jadi kita sebagai penuntut ilmu enggak wajib, tapi disunahkan. Nanti ada namanya mustahab. Mustahab itu adalah sunnah, ilmu sunnah. Ketika kita ingin mengetahui tambahan-tambahan ilmu syar'i, contohnya kita bukan seorang alim ulama, kita penuntut ilmu. Ketika kita ingin misalkan mau ngambil namanya mustalah hadis atau usul fiqh, usul hadis atau usul tafsir, maka kita nggak apa-apa kita ngambil ilmu tersebut. Nanti hukumnya adalah mustahab. Jadi itu untuk masalah ilmu syar'i. Lanjut ke ilmu dunia. Ilmu dunia ada nanti sama. Cuma ada 4. Ada yang namanya wajib aini, terus kifai sama, terus mustahab, dan satu lagi haram. Jadi wajib bagi kita yang ketika kita udah tahu namanya ilmu syar'i, ilmu namanya akhirat, itu adalah ilmu yang paling diwajibkan bagi kita. Tapi kita jangan melupakan yang namanya ilmu dunia. Karena ilmu dunia itu adalah ilmu untuk mengarungi. Kita itu hidup di dunia. Kita ngarungi dunia. Kita nggak bisa yang namanya hidup tanpa makan, hidup tanpa minum, nggak bisa. Makanya kita memerlukan yang namanya ilmu dunia. Bagaimana kita mencari penghasilan, bagaimana kita mencari ma'isyah, penghidupan kita sendiri, bagaimana kita cara hidup kita. Wajib aini, contohnya adalah misal ilmu dunia yang wajib aini apa? Berdagang. Iya, bagi seorang pedagang ketika dia ingin berdagang, dia wajib memiliki ilmunya. Benar. Orang membengkel, bagi dia wajib aini. Karena dia emang profesinya membengkel gitu kan. Begitu hanya pemerintahan juga ketika dia udah masuk ke dalam pemerintahan, maka wajib baginya untuk yang namanya mempelajari ilmu pemerintahan. Itu adalah wajib aini. Wajib kifai, ada yang tahu? Nah, wajib kifai ini adalah contohnya misalkan ilmu pemerintahan sama halnya. Ketika ada seorang ini ingin menjadi pemimpin yang adil, maka wajib bagi dia untuk mempelajari bagaimana tata cara kepemimpinan yang adil.
itu juga termasuk yang namanya ibadah. Karena kata Rasul, khairun nasi anfa'ul nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tapi nggak wajib bagi kita untuk mempelajari yang namanya kepemimpinan yang adil. Tapi boleh nggak kita mempelajarinya? Boleh. Tapi nggak wajib. Tapi yang diwajibkan adalah bagi pemimpin tersebut. Terus ada yang namanya mustahab. Begitu hanya mustahab, sama halnya. Ketika kita bukan seorang pedagang, tapi kita boleh mempelajari ilmu berdagang. Itu mustahab. Ketika kita adalah seorang dokter, kita boleh sunnah mempelajari ilmu lainnya. Dan yang haram apa yang nggak boleh kita pelajari? Mencuri. Seperti halnya ilmu mencuri, tapi nggak termasuk haram, itu makruh. Seperti halnya yang pada jatuh ke dalam masalah haram adalah ilmu berjudi misalkan, itu nggak boleh. Ilmu judi atau ilmu pelet, ilmu sihir, ilmu santet, itu nggak diperbolehkan di dalam Islam. Itu masalah ilmu. Terus lanjut, itu kan ada 4 masalah yang mana kita wajib untuk mempelajarinya. Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah al-amalu bih, adalah amal. Yang ketiga ad-da'wa ilaih, berdakwah. Yang keempat adalah sabar. Maaf tulisannya kalau misalkan nggak bisa dibaca, ibaratnya buat isyarat aja. Lanjut, yang selanjutnya tadi al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil islam bil adillah. Kita bahas satu-satu. Ma'rifatullah yang mana adalah contohnya kita mengetahui tentang yang namanya Allah, mengetahui kepada siapa kita beribadah, apa-apa hak Allah, apa-apa kewajiban yang harus kita laksanakan. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah tujuan diciptakannya yang namanya manusia. Begitu juga hanya ma'rifatun nabi, siapa nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Nah, terus apa agama kita? Ma'rifatun nabi wa ma'rifatud din. Din adalah dinul Islam, di mana ada disebutkan bahwasanya tidak akan diterima semua agama kecuali agama Islam. Nah, bil adillah. Jadi semua itu harus ada dalilnya. Jadi kita mengetahui nama Allah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi semua itu ada dalilnya. Enggak bisa kita cuman sebatas cuman ini kata fulan, kata ini. Tapi semua ilmu itu harus didasari, dilandasi dengan yang namanya dalil. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berjalan tanpa dalil, misalkan kita berjalan tanpa yang namanya undang-undang dasar negara 45 atau undang-undang tata tertib santri, ada kan tata tertib santri kan? Ada kan? Nah, kalau kita berjalan tanpa itu, maka kita akan tersesat, akan ibaratnya camuh lah ibaratnya. Makanya kita harus berjalan beriringan yang namanya dalil. Bil adillah. Nah, itu masalah tentang ilmu. Dan kebanyakan orang zaman sekarang dia nggak mengetahui ilmunya, tapi dia berbicara tentang hal tersebut. Makanya kata Imam Bukhari di terakhir, makanya keutamaan ilmu tersebut adalah agar kita memahami dan kita bisa berbicara tentangnya. Makanya kata Imam Bukhari terakhir itu, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berkata dan beramal.
Wa dalil qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana orang-orang Yahudi itu mereka punya ilmu tapi nggak beramal. Jadi itu orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu tapi mereka nggak beramal. Sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka punya amal tapi mereka nggak punya ilmunya. Makanya kebanyakan mereka cuman beramal tapi nggak punya ilmu. Apakah diterima? Maka jawabannya tidak. Karena apa? Karena kita beramal tapi kita nggak tahu ilmunya, maka kita akan buta. Makanya ahli ibadah dengan ahli ilmu itu lebih mulia ahli ilmu. Karena dalam Al-Quran disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah sebagai dari ulama, dari kalangan ulama, bukan dari kalangan ahli ibadah, tapi dari kalangan ulama, yang mana orang-orang ulama itu mengetahui ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ulama. Makanya ketika seorang ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang takut pada Allah itu adalah para ulama, karena mereka tahu betapa beratnya, maksudnya betapa Islam itu sudah diatur. Jadi mereka takut melenceng, dari jalan tersebut. Karena doa Nabi SAW yang sering beliau amalkan itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit, tetapkan hatiku ala dinik, pada agamamu. Makanya kadang kita tuh contohnya takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah kita berhati-hati dalam beribadah kepada Allah. Kita seakan-akan kita tuh takut sama Allah. Kita ibadah tuh khusyuk, takut dengan penuh harap. Makanya ketika kita udah bertakwa kepada Allah, kita akan bakalan takut yang namanya beramal. Kita akan lebih konsentrasi lagi, kita akan lebih khusyuk lagi, kita akan penuh harap lagi. Lanjut, yang selanjutnya adalah masalah amal. Ketika kita udah punya ilmunya, maka kita wajib untuk yang namanya beramal. Wal amalu bih. Jadi makanya diurutkan yang kedua itu adalah amal. Karena ilmu tanpa amal itu ibarat pohon yang enggak berbuah, ya. Makanya ketika kita udah memiliki ilmu, kita amalkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Makanya ketika kita udah mempelajari Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Ilmu apapun itu, ya. Misalkan kita punya ilmu sholat, kita wajib mempraktekannya dengan ilmu tersebut. Kita punya ilmu tentang wudhu, kita wajib mempraktekannya buat wudhu. Dan yang selanjutnya adalah dakwah, ad-da'wah ilaih. Nah, dakwah itu ada dua macam. Yang pertama adalah dakwah kita berbuat baik kepada saudara, kita mengajak saudara kita kepada kebaikan. Itu termasuk dakwah. Itu dakwah yang pertama. Kita mengajak, kita misalkan nggak bisa berceramah, kita nggak bisa, misalkan ada orang nanya, kita nggak bisa menjawab, maksudnya tentang hal agama. Jadi dakwah kita yang paling ringan itu adalah mengajak saudara kita kepada yang namanya kebaikan. Misalkan ngajak sholat atau ngajak ibadah lainnya, ngajak ayo ngaji, ayo ke masjid, ayo zikir, ayo puasa. Itu sama halnya, itu adalah dakwah. Itu adalah kewajiban bagi kita. Dan kewajiban bagi seorang sahabat, ketika kita melihat sahabat kita yang lainnya dalam kelalaian, maka wajib bagi kita untuk menegurnya, wajib bagi kita untuk menasihatinya, berdakwah kepadanya, mengajak dia kepada kebaikan. Itu dakwah yang pertama. Dakwah yang kedua adalah
pengajar atau ustadz yang menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain. Nah itu dakwah. Itu dikhususkan hanya untuk orang-orang yang berilmu. Kalau kita menuntut ilmu, kita bukan termasuk hal tersebut, tapi kita termasuk yang pertama, yang mana kita mengajak kepada kebaikan. Apakah boleh kita menyampaikan kebaikan kepada teman kita? Boleh, asal kita punya ilmunya. Kebanyakan orang-orang yang viral zaman sekarang, ibaratnya baru menyampaikan satu atau dua hal, tapi bukan bidang dia. Banyak orang mengomongkan agama, tapi bukan berbidang dalam agama. Kan banyak masa ustadz terkejut ibaratnya itu. Dia baru ngonten misalkan 1-2 kali terus terkenal karena dakwahnya. Tapi seperti itu sebenarnya berbahaya. Karena apa? Karena misalkan dia cuma mengutip dari satu hadis, satu kata-kata, bukan hadis. Dia mengutip dari satu kata-kata, bisa jadi kata-kata tersebut salah. Ya kan, karena dia bukan bidangnya. Banyak orang yang berbicara masalah agama tapi dia tidak paham tentang agama. Makanya bagi kita seorang penuntut ilmu, kita harus belajar yang namanya ilmu agama. Karena apa? Supaya kita bisa tahu yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Dan juga supaya kita tahu bahwasanya kita bisa menopang umat ini untuk ke jalan yang lebih baik, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itu adalah dakwah. Yang ketiga adalah sabar. Sabar ini juga ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita harus yang namanya sabar. Enggak ada yang menuntut ilmu itu instan. Yang namanya menuntut ilmu itu enggak ada yang instan. Jadi enggak bisa ilmu itu dituntut cuma setahun, 2 tahun. Karena ilmu itu bahr. Ilmu itu luas, lautan luas, enggak bisa kita tuntut. Makanya kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Pernah berkata Az-Zuhri, man rama al-ilmu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Man rama ilmu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu itu dengan jumlah yang sangat banyak, maka akan hilang baginya juga dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi itu ilmu, nggak bisa kita mulai. Misalkan kita masih belum paham apa-apa, kita langsung loncat ke fikih nikah, atau kita langsung loncat ke fikih perbandingan mazhab, padahal kita belum menguasai ilmu-ilmu dasarnya. Karena apa? Karena ilmu-ilmu dasar itu wajib kita pelajari. Karena para ulama pernah berkata, man haramal usul haramal usul. Jadi barang siapa yang ibaratnya dia nggak menguasai usul-usulnya, pokok-pokoknya, landasannya, yang mana landasan itu penting, maka dia nggak bakal menguasai usul. Usul itu apa? Ilmu cabang-cabangnya. Jadi man haramal usul haramal usul. Itu kaidahnya. Makanya para masyayikh kami itu menganjurkan para tulabnya, para penuntut ilmunya itu untuk belajar al-mukhtasar. Yang mana al-mukhtasar itu yang ringan-ringan dulu. Contohnya ini, kitab ini. Kitab ini termasuk kitab-kitab yang paling dasar. Jadi kitab ini itu termasuk kitab-kitab yang paling dasar, yang mana udah dasar banget dan mukhtasar dan pendek dan mudah dipahami untuk kita semua. Izin minum. Jadi itu, makanya kita mulai dari yang paling awal, paling dasar. Makanya orang belajar tajwid, belajar ngaji itu pertama kali yang diajari adalah huruf Iqra, bukan langsung ke Al-Quran. Makanya ketika dia langsung belajar Al-Quran, orang misalkan buta dengan Quran, tiba-tiba langsung belajar megang mushaf, langsung dia baca. Kira-kira bacaannya benar atau salah? Salah kan, bakal ngawur. Makanya kita memulai dengan yang namanya Iqra, atau tilawati, atau yang qaidah nuraniyah atau sebagainya. Kita mulai dari dasar dulu, baru nanti
sampai ke atas naik tingkat sebagainya. Makanya silsilah akidah itu ada silsilah namanya, kalau kami itu belajar di sana itu apa namanya, ada silsilahnya. Misalkan akidah dimulai dari misalkan usul salasah, nanti qawaidul arba, nanti setelah qawaidul arba kasyfus syubhat, nanti setelah kasyfus syubhat kita bertauhid, setelah kita bertauhid nanti wasatiyah, setelah wasatiyah nanti tahawiyah, nanti ada fara ulum lainnya, misalkan lamia ibnu kitab lamia atau kitab yang lainnya. Jadi itu begitu juga halnya belajar fikih Syafi'i. Awal mula kita belajar fikih Syafi'i, yang pertama kita pelajari adalah Safinatun Najah. Nanti baru kita naik lagi. Setelah Safinatun Najah nanti ada Risalah Hadroniyah, baru nanti Matan Abi Suja, dan naik lagi ke atasnya. Jadi kita mulai dari yang mukhtasar itu adalah yang kecil dulu. Kita belajar dasar dulu, karena dasar itu, pondasi itu sangat penting untuk menopang yang namanya bangunan yang di atasnya. Makanya kita harus mempelajari yang dasar dulu dan sabar, dan kita harus sabar, nggak boleh kita tergesa-gesa. Sabar, semua itu harus sabar itu ngantuk, lesu, bosan, sabar, semua sabar. Dan yang kedua adalah sabar dalam beramal. Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka kita harus bersabar dalam mengamalkannya. Contohnya sholat itu kita harus sabar ketika di sholat, karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan kepada ahlaka, kepada keluarga kalian untuk sholat. Jadi kita diperintahkan untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan maka bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki kepada kalian. Nahnu narzuquk, kami memberikan rizki kepada kalian. Maka ketika kita beribadah, sabar. Entah itu sholat, puasa, baca Quran, menuntut ilmu juga ibadah. Itu maka kita harus bersabar. Yang selanjutnya adalah sabar dalam berdakwah. Jadi berdakwah itu sabar, walaupun karena dakwah itu banyak ujiannya. Kadang dakwah itu bisa diterima, kadang juga tidak bisa diterima. Kadang kita menasihati teman kita, kadang teman kita malah marah-marah ke kita. Kita harus sabar. Jadi makanya dakwah itu dengan penuh sabar juga. Selanjutnya wa dalil qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, wal 'asr, demi masa. Kalau misalkan ada kata-kata qasam, kata-kata sumpah di dalam Quran, itu berarti penegasan bahwa setelahnya itu adalah amrun muhim. Jadi adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau misalkan nih di ayat awalnya itu adalah kata-kata sumpah, wal 'asr, demi masa. Jadi di situ disampaikan bahwasanya bersumpah demi masa. Jadi amr setelahnya sesuatu setelah ayat tersebut datang itu adalah amr yang sangat muhim, itu sesuatu yang sangat penting. Lalu disambung ayat setelahnya adalah innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kerugian apa? Semua rugi dari segala penjuru. Jadi dari empat-empatnya, dari semua arah itu rugi. Manusia itu rugi dalam segala hal. Jadi dari segala penjuru manusia itu rugi. Dari satu sisi sini, sisi sana, depan, belakang itu rugi. Kita itu rugi. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali adalah orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang beriman? Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Dia tahu. Orang yang beriman itu pasti dia mengetahui, mengetahui yang namanya ma'rifatullah. Dia beriman kepada Allah. Dia tahu tentang ma'rifatullah, Allah. Jadi dia tahu tentang Allah dan kewajiban, apa-apa kewajiban kita terhadap Allah, dan apa-apa yang larangan yang harus kita hindari.
Dan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal wa amilus sholihat, beramal saleh. Kita udah mengetahui ilmunya, kita udah beriman, maka kita wajib bagi kita untuk namanya beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haqq. Jadi menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan juga kita harus sabar. Jadi yang 4 tadi udah tercantum di dalam surah Al-Asr. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathu. Seandainya Allah itu menurunkan ayat ini sebagai hujah, itu udah cukup bagi kita. Illa hadhihi surah lakafathu. Seandainya isi Al-Quran itu cuma surah Al-Asr, itu udah cukup bagi kita untuk mengarungi yang namanya dunia ini. Karena isinya itu udah mencakup semua hal, dari kita berilmu, kita mempelajari ilmu, sampai kita beramal. Itu udah ada diterangkan dalam surah Al-Asr. Jadi itu penjelasan kita pada malam hari ini. Dan yang selanjutnya waqal Bukhari udah kita bahas tadi. Waqala al-Bukhari rahimahullah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal wa dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambi. Jadi ketika kita pengen beramal atau kita pengen menyampaikan, hati-hati dengan lisan kita ketika kita nggak tahu, nggak paham ilmunya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah apa tuh? Surah apa? Ada yang hafal? Al-Isra. Makanya wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi janganlah kita itu wala taqfu, jangan kita terpaut atau kita tuh ikut dalam sesuatu yang mana kita nggak punya ilmunya. Misalnya kita berbicara tentang hal ini tapi kita nggak punya ilmunya, kita asal berbicara aja, ibaratnya sok tahu gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena innas sam'a, pendengaran kita, mata kita, wal basar, wal fuad, dan juga hati kita, itu semuanya ulaika kana anhum mas'ula, semua akan dipertanggungjawabkan. Dari mata kita yang mendengar, dari mata kita yang melihat, telinga kita yang mendengar, lisan kita yang berbicara, hati kita yang meyakini, semua itu dipertanggungjawabkan oleh diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhati-hati dalam kita berkata, dalam kita menyampaikan sesuatu, kita udah nggak ada ilmunya, kita nggak tahu, udah kita cukup bilang nggak tahu. Karena ketika kita bilang nggak tahu, itu ada sebagian dari ilmu. Jangan sampai kita jadi jahlun murakkab. Tahu apa jahlun murakkab? Bodoh tapi bodoh lagi. Ya, itu jahlun murakkab. Kalau misalkan kita nanya nih kepada orang, terus dia ngejawab, padahal dia nggak tahu apa-apa, tapi dia soal tahu ibaratnya, tapi dia jawab, tahu jawabannya salah, itu namanya jahlun murakkab. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Makanya kita berhati-hati dalam menyampaikan. Begitu juga dengan yang namanya beramal. Kita harus berhati-hati dalam beramal. Jangan sampai kita beramal tanpa yang dilandasi namanya ilmu. Kita nggak tahu ilmunya tapi kita asal beramal. Saya pengen saya nanti naruh air lah di situ buat barokah, biar nanti datang malaikat gitu minum, terus nanti pagi saya minum gitu. Karena nggak ada ilmunya, coba asal-asalan. Hati-hati seperti itu. Cukup sekian dari saya. Cukup sekian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan di selanjutnya, yaitu ya pada yang baik selanjutnya itu kita akan bahas pada minggu depan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Ustaz. Tapi kalau misalkan kalian kira-kira sanggup nggak hafalin ini?
Gampang kan nih lam rahimakallah jibril ala warga masain wa amalu bihi. Kalau awal alim arkatullah mereka. Kalau kami dulu di sini ini dulu disuruh ngapalin. Karena wajib. Karena banyak dalil-dalil di dalamnya. Makanya biasanya disuruh ngapalin. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah enggak usah, enggak apa-apa. Kita cuma membahas, kita mempelajari aja cukup tahu. Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Ya. Baik Ustaz, izinkan saya bertanya mengenai pembahasan yang sudah disampaikan. Jadi yang saya tanyakan ialah bagaimana cara untuk menasihati seorang teman atau seorang sahabat kalangan kita ini, atau mengajaklah kepada kebaikan, sedangkan teman kita ini keras kepala kan. Diibaratkan tuh seperti kita bicara dengan tunggul lah, kita bicara gini-gini nggak didengar kan, biasanya yang kita sampaikan seakan-akan tidak ada artinya gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya teman tersebut bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, bahwa bahasanya kita ini mengajak kepada kebaikan bukan kepada keburukan. Ini kan Bagaimana cara menasihati ya? Karena juga kita kalau nasihat teman tuh susah. Padahal nasihat itu adalah bentuk kecintaan kita kepada saudara kita. Jarang loh, ibaratnya sahabat, maksudnya teman yang baik itu adalah harta yang paling mahal yang kita miliki. Ya. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Jadi enggak beriman seseorang muslim itu kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Makanya suatu bentuk kecintaan kita kepada saudara kita itu adalah saling menasihati. Dulu para sahabat itu ketika dia pengen, misalkan nih saya ketemu sama siapa namanya? Al. Saya ketemu sama Al nih misalkan, udah lama gitu kan, tiba-tiba saya ketemu, diskusi sama dia, saling cerita gitu kan. Terus kami pengen pisah nih kan, kami salaman terus baca surah Al-Asr 2 kali. Itu sahabat pada zaman dulu. Karena apa? Karena dalam surah Al-Asr itu adalah nasihat. Makanya sahabat zaman dulu tuh kayak seperti itu. Ketika dia bertemu, dia jabat tangan, terus sama-sama baca wal asr innal insana sampai akhir 2 kali. Mereka baca 2 kali. Bayangin, itu sahabat zaman dulu. Sekarang ya biasanya. Makanya nasihat terbaik dari saudara kita itu adalah, maksudnya adalah bentuk kecintaan saudara kita kepada kita. Makanya kalau misalkan kita nggak menerima gitu kan, tiba-tiba nggak menerima, itu sangat rugi bagi kita. Sebenarnya ya udah terima saja nasihat tersebut. Dan bagaimana kalau misalkan kita yang menasihati nggak diterima, ya udah doakan. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada saudara kita nggak bisa menasihati, maka didoakan. Karena doa itu adalah hadiah terindah untuk saudara kita. Bagi saya sendiri, doa tersebut adalah hadiah terindah untuk saya. Kenapa? Langka orang itu mendoakan itu langka. Misalkan saya mendoakan kalian atau kalian mendoakan saya, gitu kan? Itu adalah hadiah terindah menurut saya. Dan juga di dalam para sahabat pun juga begitu, saling mendoakan, saling menasihati. Jadi yang namanya nasihat, namanya doa kepada sesama itu adalah bentuk cinta kita kepada sesama kita. Baik, bagaimana cara menasihati yang terbaik? Ya sudah, bilangin saja aja. Ketika dia nggak mau, ya sudah, kita cukup mendoakan. Karena ketika kita nggak sanggup menasihati, kita hanya bisa mendoakan. Ya cukup itu jawabannya. Dan tambahin lagi tadi kata bismillah
Bismillah itu kalau misalkan kita di dalam kitab misalkan tuh itu kita disunahkan, misalkan kita mau nulis sesuatu tuh kita disunahkan buat nulis Bismillah pertama kali itu ditulis Bismillah. Kalau dalam kalam kita menyampaikan kita disunahkan mengucap apa? Bukan Alhamdulillah, ham ilallah. Jadi kita memuji Allah. Kita ketika kita menyampaikan sesuatu kita disunahkan untuk memujinya. Makanya ketika muqaddimah kan sering innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Artinya kita memuji Allah. Itu makanya kita ketika kita menyampaikan kita disunahkan. Ada juga kan kadang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi hamd. Jadi kita suruh memuji ketika kita menyampaikan. Tapi ketika kita menulis kita disunahkan untuk apa? Bismillah. Gitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya. Sebelumnya ini kita apa namanya? Kita Usul salasa. Jadi sebelumnya apa? Kalau agak lancang pertanyaannya, ini perlu saya anda tanyakan. Di sini saya catat tadi apa manfaatnya kita belajar kitab tersebut? Kan seperti kita ketahui kan manfaat membaca Al-Quran, manfaat mentadabbur Al-Quran banyak gitu. Nah dengan kitab ini kalau boleh tahu manfaat-manfaatnya apa gitu? Mungkin Ustaz pernah mengalami manfaat tersebut gitu. Ya baik. Saya punya sebuah cerita. Tahu yang namanya Syekh bin Bas? Syekh bin Bas di Saudi. Jadi dulu pernah ada datang seorang murid kepada beliau, dan murid itu pengen belajar Quran kepada beliau. Lalu apa kata Syekh bin Bas? Kata Syekh bin Bas itu katanya beliau ajari dari surah An-Nas sampai Zalzalah, sampai surah Al-Zalzalah. Setelah itu beliau mengajarkan yang namanya akidah kepada mereka. Ketika sudah mereka mempelajari akidah, ketika akidahnya benar, sudah tahu, paham apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu di kita apa hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu Islam, apa itu apa yang perlu kita yakini dari Rasulullah SAW, apa yang perlu kita pelajari, apa yang kita ambil, dari mana kita berdalil, dari mana kita beribadah. Kita udah tahu semua itu. Ketika itu maka Syekh bin Bas mengajarkan Al-Quran lagi. Jadi ketika beliau mengajari dari surah An-Nas sampai Zalzalah, beliau berhenti mengajar Quran, tapi mengajar akidah. Yang mana akidah itu pokok landasan kita. Kalau kita nggak tahu akidah kita nggak tahu roh kita nggak tahu nabi kita nggak tahu agama kita, bagaimana kita beragama? Banyak orang-orang ahlul Quran, ya, ahlul Quran dia cuma hafalin Quran aja. Tapi pernah nggak kita maksudnya tahu akidahnya gimana, tahu pemahamannya gimana tentang Quran? Apakah dia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Makanya banyak dia penghafal Quran tapi akhlaknya kurang, adabnya kurang. Itu karena dia nggak belajar ilmu lainnya, ilmu pokoknya yaitu ilmu akidah, ilmu akhlak. Kalau ibaratnya apa manfaat dari pelajari kitab ini? Banyak manfaatnya. Seperti halnya kata Syekh, yajibu alaina ta'allum arba'u masail. Kita diwajibkan untuk mempelajari seperti yang disebutkan situ, yajibu alaina ta'allum arba'u masail. Kita mempelajari namanya apa itu ilmu, apa itu al-amal bih, apa itu as-sabr. Ya. Makanya banyak sekali faedah yang dapat kita ambil.
Dan salah satu apa salah satu pondasi dalam diri kita itu adalah akidah kita. Karena dalam Quran itu di dalam surah Al-Hujurat yang fahabita amalku wa antum la ta'lamun, nggak salah. Intinya kita tuh nggak tahu tiba-tiba amal kita tuh hilang tanpa sebab. Karena apa? Karena kesyirikan. Jadi karena dosa syirik itu menghapuskan amal-amal kita yang terdahulu. Seberapa soleh kita ketika kita udah berlaku syirik, kita berbuat syirik, maka amalan kita itu akan terhapus. Dan bagaimana kita tahu ini syirik, apa ini enggak? Dari mana kita mempelajarinya? Itu dari belajar akidah. Itulah manfaatnya belajar akidah. Karena bahaya syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu enggak bakalan mengampuni dosa yang namanya syirik. Tapi dosa-dosa yang lainnya itu diampuni kecuali syirik. Karena syirik itu dosa yang sangat fatal bagi kita. Kita nggak tahu syirik yang mana yang kita lakukan. Makanya itu manfaat belajar akidah. Jelas? Ada lagi yang ditanyakan? Udah ngantuk? Udah lapar? Ada lagi? Sudah? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.